Haleluya, glory. Amen. Haleluya, glory. Itulah sebabnya setiap orang percaya pasti mengatakan ya dan amin setiap perkataan firman Tuhan. Haleluya, sebab kita tahu bahwa lagu pujian yang sangat indah yang kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya dia tersenyum selalu melihat mempelai wanitanya yang sedang berada di muka bumi, yang penuh dengan penderitaan, ya, gangguan segala sesuatu yang selalu menyerang mempelai wanita. Tetapi kita tahu bahwa sang pemberi sukacita kita ada di atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang memberikan roh kepada kita untuk menghibur kita, dan kita penuh dengan pengharapan bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal. Di mana Kristus ada, kita pun berada di sana. Sebab dia pergi menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Sebab dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa jiwa kita benar-benar dari Allah kita. Jiwa kita adalah kekal. Sebab kita tahu bahwa penebus kita itu, penebus kerabat kita yaitu Yesus Kristus adalah memiliki hidup yang kekal, yang tidak berkesudahan. Haleluya. Kita tahu bahwa makanan kita di zaman ini adalah makanan firman yang telah disingkapkan dia ke zaman. Yang dulunya terselubung sehingga kita mengerti dan tahu zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Dan kita melihat sekeliling kita, tetangga kita, ya, kita melihat orang-orang, kehidupan apa yang sedang mereka hidupi di luar mempelai wanita. Tetapi kita melihat bahwa sang pengajar kita adalah roh yang datang kepada seorang utusan, malaikat yang ketujuh, yang menyampaikan pesan kepada kita. Karena kita tahu bahwa pesan adalah firman, bahwa pesan adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah yang kita makan seperti yang dimakan oleh Yohanes. Itulah yang membuat hati kita, jiwa kita menggebu-gebu dan semangat. Haleluya, untuk menjalani hari-hari kita yang diberikan Tuhan bagi kita. Amen. Jadi kita diberikan Tuhan, ya, sementara waktu hidup di muka bumi ini, dilahirkan orang tua, ya, diasuh dan dibesarkan hanya untuk melakukan tugas sesuai dengan programnya Tuhan, yaitu tugas yang baik yang berasal dari surga untuk kita lakukan, supaya kita menjadi suratan Kristus yang hidup yang dapat dibaca semua orang. Haleluya. Kita adalah, ya, cahaya dari surga. Kita adalah terang. Kita adalah garam. Haleluya. Dan kita memanifestasikan, mengekspresikan. Haleluya. Karena kita tahu bahwa firman yang sedang kita makan itulah membuat cahaya yang keluar daripada sikap dan karakter kita, menunjukkan bahwa benar-benar yang kita perbuat, yang kita lakukan sehari-hari adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya tidak perlu bergabung dengan orang-orang yang tidak tahu apakah itu firman Tuhan. Yang tidak perlu bergabung dengan orang-orang yang penuh dengan politik. Haleluya. Dan itu tidak akan bisa dicampurkan bagi orang-orang pilihan dia ke zaman. Sama seperti ini juga di zamannya dulu. Mereka tidak mau bercampur dengan orang-orang yang penuh dengan politik, yaitu politik yang busuk. Sebab firman tidak boleh dicampurkan dan tidak boleh disilangkan. Haleluya. Itulah kita harus berjalan di atas jalan yang sudah dibangun Kristus bagi kita, dan penuh dengan pewahyuan. Pewahyuan tidak bisa datang dari dunia ini, dari orang manapun, ya, melainkan daripada Yesus Kristus. Haleluya. Itulah kita akan penuh dengan hikmat, yaitu hikmat dari surgawi, pengetahuan akan firman Tuhan, kebajikan, kesalehan, ya, iman,
Itu iman adalah pondasi dan juga kasih akan saudara-saudara. Kita mengasihi semua orang dengan mengasihi lewat firman. Kita tidak bisa mengasihi orang di luar firman. Harus di dalam firman. Haleluya. Kalau kita sudah mengerti apakah firman, maka kita harus mengasihi setiap orang dengan firman. Sebab Nabi katakan ada dua kasih. Kasih fileo dan agape. Haleluya. Kita tidak perlu mengajari orang, ya, orang yang sedang orang yang miskin atau orang yang kelaparan untuk mencuri. Udahlah, kalau kamu lapar, ada makanan di sana, ada buah-buahan di sana, udah curi aja ke sana. Itu enggak kasih namanya. Kasih adalah kalau ada orang yang lapar, berikan sepotong roti. Berikan ya sebuah makanan. Haleluya. Seperti itulah Tuhan Yesus Kristus datang bagi orang yang miskin dan datang bagi orang yang sakit. Haleluya. Dan datang bagi orang yang buta. Datang bagi orang yang lumpuh, yang tidak dapat berjalan. Supaya dapat melihat dan supaya dapat berjalan, yang miskin supaya kaya. Bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Haleluya, glory. Baik, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Matius 24 ayat 37. Ya. Di Matius 24 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. A besar, M besar, Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, ya. Sebab sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 1. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa 2? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa 3? Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah, pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Dan kita kembali ke atas setelah kita sudah selesai membaca. Dikatakan, saya ulangi, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh,
demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ditunjukkan demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini menunjuk pada akhir zaman. Sama seperti di zamannya Nuh. Allah mengutus seorang utusan di zamannya Nuh, yaitu Nuh. Hal yang sama perbuatan ini di zamannya Nuh dan juga di zamannya Anak Manusia di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi kita melihat di ayat 37 ini, mereka melakukan mereka melakukan aktivitas yang normal. Pekerjaan-pekerjaan yang normal. Baik bertani, baik sedang orang membangun, baik melakukan sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan. Haleluya. Jadi kita melihat bahwa sesuatu aktivitas yang normal, makan atau minum adalah sesuatu yang normal bagi setiap orang. Dan juga kawin itu sesuatu yang normal bagi setiap manusia. Haleluya. Tetapi kita melihat jikalau itu dikerjakan dengan hal yang benar, bukan dengan hal yang tidak benar, tetapi melakukan semuanya itu dengan hal yang benar. Jadi kita melihat kembali ke belakang di zamannya Nuh. Bagaimana cara mereka untuk melakukannya? Bukan dengan melakukan yang benar, tetapi melakukan dengan kejahatan. Haleluya. Melakukan dengan kejahatan. Bukan melakukan dengan hal yang benar. Haleluya. Jadi kita melihat jadi hal-hal itulah yang menjadi utama bagi pekerjaan manusia di zamannya Nuh. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman ini. Diutamakan pekerjaan-pekerjaan diutamakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat peristiwa yang sedang berlangsung di zaman Nuh. Haleluya. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Sebelum air bah, mereka makan dan minum, mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka, orang-orang pada di zaman Nuh tidak ada seorang pun penyembah berhala. Mereka semua menyembah Tuhan yang sama. Tidak ada di zamannya Nuh orang-orang penyembah berhala. Di zaman mana mulai orang-orang penyembah berhala? Ketika Nuh melahirkan 3 orang anak. Dan bagian dari anak yang satu melahirkan seorang manusia gagah perkasa, yaitu Nimrod yang membangun Babel yang besar. Haleluya. Tidak ada penyembah berhala di zamannya Nuh. Tetapi kita melihat di sini, dikatakan sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin mengawinkan,
Kalau soal makan dan minum itu soal biasa. Kita pun makan dan minum. Kawin mengawinkan. Haleluya. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukan seperti orang yang menikah atau yang kawin, yang melalui persyaratan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi di sanalah manusia, laki-laki pemburu wanita, yang memilih semena-menanya, bebas untuk memilih, berpesta pora dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kenapa mereka melakukan demikian? Kita melihat nanti di Kejadian. Ya. Ayat 40. Ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Haleluya. Dan seorang akan ditinggalkan. Itulah sebabnya Allah tidak akan menuliskan, Allah tidak akan menyuruh manusia atau utusan untuk menuliskan ayat 40 ini sebelum ayat 39. Sedangkan di ayat 39 mengatakan bahwa mereka ya berapa tadi? Ayat 40. Sedangkan di ayat 39 dikatakan mereka tidak tahu menahu akan sesuatu. Mereka tidak tahu menahu. Tidak peduli dengan apapun. Pokoknya mereka melakukan apa yang bisa menyenangkan hati pikirannya. Haleluya. Mereka tidak berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk menyenangkan Tuhan atau melakukan hal-hal yang baik. Itulah sebabnya mereka tidak tahu menahu. Mereka adalah orang-orang yang religius di masa itu. Kita lihat, mereka bukan penyembah berhala. Yang dimasukkan belum ada politeisme. Semuanya masih monoteisme. Mereka menyembah satu Allah yang sama seperti yang disembah oleh Nuh. Haleluya. Jadi mereka tidak tahu menahu. Pokoknya apa yang perlu kita lakukan, kita lakukan saja. Gak perlu bertanya kepada orang yang takut akan Tuhan. Gak perlu kita bertanya kepada Tuhan. Gak perlu kita membuat sebuah mezbah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pokoknya mereka tidak tahu menahu. Soal apapun tidak tahu menahu. Seperti orang yang bersenang-senang di diskotik, di pub, di bar. Mereka minum mabuk. Ya. Mereka mengkonsumsi narkoba, sabu. Pokoknya mereka tidak tahu menahu. Yang penting mereka lakukan di sana adalah untuk menyenangkan pikirannya sendiri. Dan kita melihat di zaman ini bagaimana tingginya, tajamnya perpolitikan. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memperkaya dirinya sendiri dan menyenangkan hati dan pikirannya. Sekalipun mereka tahu ada Alkitab. Sekalipun mereka tahu ada Bible. Sekalipun mereka tahu ada Tuhan. Sekalipun mereka tahu bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi mereka tidak tahu
ya, haleluya, tidak tahu menahu, gak penting ya yang lain, yang penting hidup bersenang-senang. Itulah yang mereka pikirkan. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Haleluya. Ya, kita melihat di sini, sekalipun sama-sama bekerja di ladang, di kantor, ya, dan mengerjakan segala sesuatu, melakukan pekerjaan yang sama. Bukan melakukan pekerjaan yang berbeda, tetapi melakukan pekerjaan yang sama. Yang dimaksudkan di ayat 40 ini, ada 2 orang di ladang. Dan seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Mereka melakukan pekerjaan yang sama. Baik sedang berkhotbah, ya, baik sedang menginjili, baik sedang di ladang, baik sedang di kantor, melakukan pekerjaan yang sama. Tetapi satu tinggal, satu diangkat. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat seperti di zamannya dulu. Semua ya binasa dari muka bumi. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Jadi kita lihat yang tidak disangka-sangka, ya, maka Tuhan datang. Maka Tuhan datang. Padahal Tuhan tidak datang dengan tiba-tiba. Kita memperhatikan ini. Tuhan tidak pernah datang dengan tiba-tiba. Sekalipun Matius 24 ayat 36 berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tetapi kita lihat, Allah tidak pernah menghakimi seseorang tanpa terlebih dahulu memberikan sebuah jalan supaya mereka luput dari kematian. Pernahkah Allah menghakimi atau membinasakan dunia tanpa memberitahukan terlebih dahulu sebuah jalan supaya mereka keluar daripada kematian? Gak ada jalannya. Tuhan berfirman, jangan kamu makan buah itu. Tuhan berfirman, bangunlah bahtera, ukurannya seperti ini. Buatlah dari kayu gopir, dan buatlah ternya seperti ini dan ukurannya, dan lain sebagainya, supaya manusia tidak binasa. Haleluya. Allah mengeluarkan bangsa Israel dan hanya sebatang tongkat supaya mereka tidak binasa. Tetapi kita lihat mereka binasa di tengah jalan oleh karena konsep dan pikirannya yang kotor, yang tidak mau mendengarkan seorang utusan. Haleluya. Glory. Jadi kita melihat ini menunjukkan tentang di akhir zaman bahwa Allah tidak mau menghakimi manusia kalau tidak terlebih dahulu mengutus seorang nabi untuk supaya membuat manusia ya keluar daripada sistem buatan manusia, supaya mereka keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Dan supaya mengenal, dan supaya tahu musim apa, zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Haleluya. Itulah misteri ketujuh, Matius 24. Haleluya. Itu adalah misteri kedatangan Tuhan.
Haleluya. Wahai 10:7. Matius 24. Kita tahu bahwa ya dia datang atau tiga rakap misteri kedatangan Tuhan. Haleluya. Ada tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga. Jadi kita melihat zaman apa yang sedang kita hidupi. Apakah firman ini sudah benar-benar ya seperti apakah firman ini sudah benar-benar sesuai dengan zaman ini? Apakah di kitab Kejadian Alam tadi sudah sesuai dengan zaman ini? Dan kita harus melihat sekeliling kita. Dan kita harus mengetahui. Haleluya. Dan kita harus melihat zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Apakah sudah sesuai dengan zamannya Nuh? Bukankah laki-laki sekarang pemburu wanita di mana-mana? Bukan hanya di kota, tetapi sudah ditelusuri sampai ke desa-desa. Baik sampai ke desa-desa kecil sekalipun. Matanya selalu melorot melihat istri orang. Haleluya. Sehingga terjadi perdebatan, terjadi pembunuhan, terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Haleluya. Di zamannya Nuh hanya ada satu kota. Di sanalah semua orang-orang kenamaan berkumpul. Orang-orang raksasa, orang-orang yang pintar. Di sanalah mereka semua berkumpul. Bukan seperti sekarang ada berapa puluh negara yang ada di dunia ini. Haleluya. Kalau dulu masih ada satu kota. Hanya ada satu kota. Kalau sekarang kota di sana, kota di sana, kota di sana. Udah meluap sampai ke desa-desa. Perbuatan yang menjijikkan yang ada di kota meluap sampai ke desa-desa. Hal yang sama juga firman Tuhan. Ya, dari tengah-tengah akan meluap juga akan sampai ke pinggir dunia ini. Seperti yang dikatakan Nabi. Coba lemparkan batu ke tengah-tengah kolam. Ya, gelombangnya akan sampai ke tepi. Firman juga akan sampai ke tepi. Kita lihat perbuatan yang jahat dari kota akan sampai ke tepi. Sampai ke pedesaan. Itulah sebabnya misteri ketujuh disingkapkannya ke zaman bagi kita mempelai wanita. Supaya kita tahu bahwa ini adalah zaman yang sesungguhnya. Yang sama seperti zamannya Nuh. Sehingga kita tahu posisi kita sedang di mana. Haleluya. Buah apa yang dihasilkan oleh dunia sekarang. Zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Sehingga kita selalu berwas-was. Kalau belok ke kiri sedikit, kalau mau belok ke kanan sedikit, hati-hati. Tuhan berkata, kembali ke barisan. Haleluya. Kalau ada gangguan, kalau ada sesuatu, godaan dan lain sebagainya, tinggalkan segera. Dan kembali ke barisan. Yang dimaksudkan, bertobatlah. Haleluya. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 41. Kalau ada dua orang, perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Haleluya. Yang seorang dibawa dan seorang ditinggalkan. Ayat 41 ini. Kita melihat. Jadi kita melihat segala sesuatunya berlangsung. Sepertinya tidak ada
sepertinya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, atau tidak ada sesuatu yang akan terjadi, atau sesuatu yang akan berlangsung. Haleluya. Jadi mereka sama-sama bekerja seperti yang saya katakan tadi. Mereka hanya sama-sama beraktivitas, baik di ladang, baik di kantor, baik di rumah, baik dimanapun. Tidak ada pekerjaan yang berbeda. Haleluya. Tetapi yang satu menghidupi, yang satu tidak menghidupi. Itulah sebabnya pemisahan total akan datang. Yang satu diangkat, yang satu tinggal. Karena yang satu tidak sungguh-sungguh, sementara yang satu adalah sungguh-sungguh. Haleluya. Kenapa dia tertinggal? Apa yang sedang dia lakukan? Dia tahu dan dia percaya bahwa firman yang sesungguhnya adalah benar, tetapi tidak mau melakukan. Itulah membuat dia tertinggal. Dia sudah tahu bahwa jam sekian pesawat harus berangkat. Ya. Tetapi dia tidak mempersiapkan diri. Sementara yang satu sudah mempersiapkan diri. Tepat waktunya. Ya. Ketika sangkakala berbunyi, dia langsung berangkat. Bisakah pesawat dipanggil-panggil? Atau berhenti dulu sebentar ketika dia naik sudah 2 meter. Kita buat dulu tangga, stop dulu. Haleluya. Gak bisa seperti itu. Orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman-Nya, selalu berjaga-jaga. Haleluya. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, mereka akan tertinggal. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari kapan Tuhanmu datang. Haleluya. Tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi mempelai wanita tahu. Ya. Tahu kapan kedatangan Tuhan. Dari mana kita tahu? Sama seperti zamannya Nuh. Haleluya. Bagi siapa disikapkan ini? Bagi siapa dibukakan ini? Hanya bagi mempelai wanita. Kalau memang ini tidak disikapkan dan tidak diberitahukan bagi mempelai wanita, dan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan kita. Berarti kalau dapat minggu, udahlah pergi aja memancing, pergi aja bermain-main, gak perlu ibadah, gak perlu berdoa. Udahlah, mati aja semua orang. Mati aja semua orang. Selagi kita hidup, bersenang-senanglah. Orang yang gak punya Tuhan, yang gak punya pengharapan, ya, gak punya pemikiran atau jiwanya haus kepada firman, atau jiwanya haus untuk memiliki hidup kekal, maka dia tidak akan memikirkan hal-hal yang kita. Dia tidak perlu memikirkan firman Tuhan. Dia tidak perlu mencari jalan kehidupan. Haleluya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu masanya, jam dan waktunya. Haleluya. Tetapi kita sudah melihat. Kita sudah melihat. Kita melihat. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan ada seorang gadis kecil yang dipeternakan. Ya. Haleluya. Dia tahu hari dan kapan si pemuda datang. Si pemuda kaya itu dia tahu kapan datang. Sebab dia sudah berjanji. Dan sebab dia sudah selalu menantikan dan mempersiapkan diri. Elisa tahu. Ya. Elisa tahu kapan Elia dibawa naik. Haleluya, glory. Dan juga Henok, kapan dia akan diubahkan, kapan dia akan dibawa naik. Dia tahu, Elisa tahu kapan Elia akan dibawa naik. Haleluya. Kenapa? Karena dia tahu musim dan waktunya, dan juga jamnya, dan juga zamannya. Haleluya. Amat lambat 43. Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pada malam, ya. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kalau sudah ada pengumuman, ya. Besok malam akan ada pencuri yang datang dari gerombolan, dari contohnya atau dari kabupaten sana, dari kota sana, ya, pokoknya datanglah. Mungkinkah si pemilik rumah membiarkan rumahnya dibongkar dan supaya hartanya semua dibawa dari dalam, dirampas dan lain sebagainya? Tidak ada seorang pun seperti itu. Pasti selalu berjaga-jaga dan berwas-was. Haleluya. Kapan pencuri itu datang? Dan apabila si pencuri datang, maka tidak satu pun yang bisa dicuri dari dalam rumahnya, karena dia selalu berjaga-jaga. Haleluya. Sedangkan isu aja, ya, isu aja yang didengarkan oleh setiap orang bahwa ada pencuri anak, maka setiap orang tua akan selalu berjaga-jaga. Isu aja. Apalagi itu yang benar. Gak nyimpang anaknya, gak satu orang tua yang baik gak pernah menyimpangkan anaknya dari dari rumahnya atau bahkan dari tangannya sendiri. Selalu dijaga siang dan malam. Haleluya. Haleluya. Jadi kita melihat ini bukan sekedar informasi, ya. Ini bukan sekedar berita, tetapi ini adalah firman Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Ini adalah pahit, nyata, benar-benar ini nyata, seperti zamannya Nuh. Jadi harus mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan.
Haleluya, memperlengkapi segala sesuatu dan harus memakai firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita melihat ya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bersiap-siap, berjaga-jagalah. Haleluya. Karena kita tahu ini adalah zaman yang harus memakai pakaian firman. Haleluya. Dan selalu kita berjaga-jaga dan selalu bersiap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya semua misteri yang sudah disikapkan di akhir zaman ini untuk supaya mempelai wanita Kristus tidak tertinggal. Haleluya. Dan kita melihat ya bahwa Nabi menampakkan diri di gua tahun 1963, memberitahukan segala sesuatu yang dulunya terselubung semua disingkapkan. Apa itu kitab Kejadian? Apa yang terjadi di Taman Eden? Haleluya. Dan apakah siapakah benih ular? Dan apakah arti sangkakala? Apakah arti ketujuh materai? Apakah arti ketujuh zaman gereja? Ketujuh cawan? Orang-orang gak mengerti. Di gereja mana yang tahu menerangkan kitab Wahyu ini? Baik materai, sangkakala, ketujuh cawan, ketujuh guru. Gak pernah. Bagaimanapun, pendeta manapun, ya, bagaimanapun keintelektualnya, kepintarannya, itu tidak akan bisa diterangkan. Benih ular aja nggak tahu. Apa yang terjadi di Taman Eden pun juga nggak tahu. Hanya cukup apel aja yang dimakan, udah. Seperti yang saya katakan minggu kemarin, kalau apel membuat perempuan supaya sadar mengetahui tentang yang baik dan jahat, udah dikasih aja ke tempat wisata sana yang ada di Bali, supaya mereka sadar bahwa mereka telanjang. Haleluya. Tetapi itulah kebrokan, kebodohan yang dikatanya mereka adalah orang-orang yang pintar. Haleluya. Mengatakan bahwa mereka adalah orang intelek, padahal mereka tidak tahu apakah yang terjadi di kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Haleluya. Kalau mereka tahu, kalau mereka tahu pasti mereka zaman apa yang sedang mereka hidupi di zaman ini. Haleluya. Tidak akan membiarkan istrinya, anak-anaknya pergi ke tempat wisata yang ada di Bali sana. Tidak akan membiarkan anaknya pergi ke pub, diskotik dan sebagainya. Tidak akan membiarkan anak perempuannya kerja di salis-salis, dijual mobil sana, di showroom sana, ya, atau di jalan sana, memakai dengan rok yang pendek. Tidak akan dibiarkan. Coba ada tawaran, ya, dari showroom sana, menawarkan kepada seorang pendeta bahwa anaknya perempuan akan dipakai di sana dan digaji 15 juta atau 10 juta per bulan. Dia akan segera suruh dia pergi ke sana untuk bekerja hanya demi uang. Tetapi jangankan di situ. Firman Tuhan berkata bahwa kejijikan perempuan memakai celana laki-laki. Di kitab Ulangan mengatakan. Tetapi kita lihat, apakah mata mereka dapat melihat? Haleluya.
Apakah Tuhan pernah memerintah dari zaman dulu sampai akhir zaman ini bahwa bisa disatukan politik di dalam gereja? Haleluya. Sekarang kita melihat tidak akan bisa dipisahkan. Tidak akan bisa dipisahkan antara politik dan firman Tuhan di dalam gereja, denominasi, organisasi. Semua ya berbondong-bondong pergi ke gereja-gereja, anggota dewan. Ketika sudah sudah tiba waktunya akan pemilu. DPR, bupati dan lain sebagainya menyatu dalam gereja dan melakukan hal-hal, kegiatan-kegiatan duniawi atau kegiatan-kegiatan pemerintah. Apakah pendeta menolak? Tidak perlu. Mereka kompromi dengan politik. Tetapi kita lihat mempelai wanita pilihan Kristus menjauh pisahkan diri supaya kamu mengerti dan tahu bahwa zaman yang sedang kamu hidupi adalah sudah mendekat pada hari kedatangan Kristus. Haleluya. Glory. Apakah kita butuh uang 10 juta, 20 juta? Butuh. Tetapi kalau itu memang hasil daripada ya, di luar daripada firman, tidak perlu. Apakah kamu mau perlu uang 2 miliar, 1 triliun sekarang? Kalau kita perlukan, besok pun Tuhan akan berikan kepada kita. Dengan jalan apa? Bukan uang yang langsung dikasih. Ada berkat bila perlu. Haleluya. Haleluya, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Glory. Dan kita melihat ya, dan kita melihat di Lukas 17 ya, Lukas 17. Kita melihat di Lukas 17 dulu. Lukas 17 ayat 27. Lukas, sebentar. Lukas 17 ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan. Mereka kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Haleluya. Dan membinasakan mereka semua. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Nuh seorang pengkhotbah kebenaran di zaman itu. Seorang nabi yang diutus Tuhan pada zaman itu. Haleluya. Dan hujan akan menutupi tempat-tempat yang tinggi. Sehingga bumi diliputi air. Haleluya. Dan hujan turun. Dan kita tahu ya, dan kita tahu puncak gunung yang paling tinggi. Di manakah puncak gunung yang paling tinggi di dunia tadi? Everest. Haleluya. Di apa namanya? Kalau nggak salah di Malaya, kalau nggak salah. Ya. Jadi lebih 8.848 meter tingginya. Hampir
hampir 9 kilometer tingginya gunung tersebut. Diliputi oleh air. Ditutupi oleh air. Orang gak pernah berpikir, bagaimana desa kami ini? Apakah mungkin dulu hutan kami ini atau gunung yang ada di desa kami ini dulu diliputi oleh air? Semua dunia tanpa terkecuali. Haleluya. Dulu air bah ada di sini. Di desa kita ini. Di mana-mana pun tanpa terkecuali. Pokoknya bumi lah. Haleluya. Glory. Jadi kita melihat Tuhan mempunyai atau memiliki program. Kapan itu akan terjadi dan kapan itu akan berlangsung? Siapa yang mendatangkan gempa bumi di zaman dulu, di zaman Nuh? Sehingga membuka tikam-tikam langit juga supaya hujan datang. Dan membuka mata-mata air yang ada dari gunung supaya air juga datang. Haleluya. Sehingga Tuhan membuat kekuatan ada di atomik, ya, sebagai gantinya bom yang dimaksudkan, supaya mata air terbuka. Haleluya, untuk supaya bisa meliputi dunia ini. Haleluya, sehingga bisa membelah, ya, mata air yang ada di bumi ini. Haleluya. Jadi kita melihat apa yang sedang terjadi di sini. Ya. Kejadian ayat 20 berapa tadi? 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Mereka kawin mengawinkan. Bukan dengan cara sah. Bukan dengan cara yang benar. Tetapi mereka pada zaman dulu adalah pemburu-pemburu perempuan. Memilih semena-mena mereka. Haleluya. Dan pada waktu itu semua perempuan cantik-cantik keturunan daripada si Kain. Sehingga mereka bercampur antara anak-anak manusia dan juga anak-anak Allah, anak-anak Set. Mereka kawin campur. Penghilangan terjadi sehingga membuat Allah murka terhadap manusia yang ada di muka bumi. Haleluya. Kalau di zaman tahun 1920, 30, 40, belum tentu ada satu orang gadis yang cantik dari desa. Kalau ada seorang gadis cantik yang ada di desa, semua laki-laki dari desa manapun berbondong-bondong datang ke desa tersebut hanya untuk melihat. Karena cantik. Tetapi kita lihat di zaman dulu, perempuan semua cantik-cantik. Jadi kita harus melihat di zaman ini, kemanapun pergi, ke desa manapun, semua perempuan cantik-cantik. Bukankah seperti zaman Nuh di zaman ini? Haleluya. Dan juga bagaimana dengan penduduknya zaman dulu, perkembangan manusia di zaman ini. Haleluya. Di zaman Nabi Branham, kira-kira tahun 60-an kurasa kalau nggak salah. Ya. Penduduk India masih mungkin
tahun 60-an 4 juta, kalau nggak salah 470 juta penduduk di warga India. Tahun 60-an Nabi katakan. Tetapi kita lihat di zaman ini tahun 2023 ini berkembangnya manusia begitu cepat. Penduduk yang paling terbanyak di India 1,5 miliar. Dari tahun 1960 masih 470 juta. Sekarang miliaran. Menjadi 1,5 miliar. Kita bayangkan. Haleluya. Dan juga perbuatan-perbuatan manusia yang sangat menjijikkan di zaman ini. Itulah sebabnya dikatakan ini akhir zaman. Haleluya. Setiap orang mengatakan bahwa hari ini adalah akhir zaman. Tetapi kalau hanya mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman, gak ada persiapan, bagi kedatangan Kristus, maka satu akan naik dan satu akan tinggal. Haleluya. Denominasi pun mengatakan inilah akhir zaman. Tetapi apakah mereka terangkat? Kalau mereka tidak mengetahui tentang firman Tuhan, zaman apa yang sedang mereka hidupi, firman apa yang harus mereka lakukan, dan tidak tahu bahwa apakah yang dimaksudkan materai, apakah yang dimaksudkan Wahyu 10:7, apakah yang dimaksudkan Malaikat 4:5 dan 6. Kalau mereka tidak tahu itu, berarti tidak percaya Amos 3:7. Mereka tidak percaya, bahwa firman yang sesungguhnya di zaman ini adalah sudah tersingkap, sudah diberitahukan. Tidak ada lagi yang terselubung, supaya luput dari kematian, dari hukuman Tuhan. Haleluya. Glory. Dan kita lihat Kejadian 6 ayat 3 sebentar. Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu, manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri, dan antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Haleluya. Kita melihat di sini. Kita harus memperhatikan dulu sini ayat 2-nya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri. Dikatakan di sini istri. Kita melihat